tapi dihalang-halangi, dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Dia tidak jadi, tidak sempat masuk ke dalam Baitullah, ke Ka'bah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ini penjelasan. Ya. Tabul Mahsor, kitab yang berkaitan dengan larangan-larangan itu. Ini juga ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 196. Fa'in uhsirtum famastaisara minal haji fala tahliku sakumata yablugha mahillah. Itu kata Allah. Allah fa'in uhsirtum, kalaulah kalian semua terhalang melakukan ibadah haji, famastaisara, maka apa yang gampang dari haji, dari haji binatang yang akan sembelih, silahkan disembelih maksudnya. Wala tahliku, dan janganlah kalian semua mencukur usahakum terhadap rambut-rambut kalian semua hatta yablugha mahillah, sehingga sampai dahulu di tempat untuk tahallul. Ihsor di sini min kulli syai'in yahbisu. Itu menurut Imam Atha, ihsor itu adalah penghalang dari pencapaian sesuatu hingga tidak berlangsung. Nah, ini juga saya kira inilah cara berpikir yang modern gitu, Pak. Kalau kita melakukan sesuatu dan di dalamnya ada kondisi-kondisi darurat, harusnya seperti perhatikan cara berpikir dunia barat. Kalau membuat pesawat mesti ada pintu darurat. Kalau membuat bis juga pasti ada pintu daruratnya. Itulah cara berpikir yang baik. Artinya belum tentu selalu dalam posisi normal, gitu. Bisa saja satu waktu dalam keadaan ya penuh kedaruratan. Nah, ini juga perhatikan pada saat kita sholat berjamaah juga. Sholat berjamaah, apakah imam itu akan selalu sehat, bisa berlangsungkan terus sampai dari akhir sampai dari awal sampai akhir? Belum tentu juga kan. Satu waktu bisa saja imam itu sakit atau imam itu bisa saja meninggal sedang mengimami, langsung terjatuh. Nah, apakah sikap para makmum bagaimana? Apakah membubarkan jamaah atau lanjut terus? Ajaran dari Nabi lanjut terus, jangan bubar jamaah. Tetapi salah seorang dari belakang ini harus maju jadi imam, menggantikan imam yang ambruk katakanlah gitu. Atau imam batal dan sebagainya, imamnya keluar. Nah, siap-siap dari belakang ini menggantikan. Maka karena itu di belakang imam itu jangan anak kecil gitu. Itu ajarannya kenapa? Karena anak kecil itu pasti bingung. Begitu imam terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan? Maka sebaiknya orang dewasa. Itu filosofinya. Mengapa jangan anak kecil di belakang imam? Karena dalam posisi normal sih imam ya baik-baik saja, bisa selesai dari awal sampai akhir. Tapi apakah selalu begitu? Belum tentu juga. Ya, satu waktu imam itu berhalangan. Macam-macam penghalangan. Bisa karena sakit atau karena yang meninggal juga tidak sedikit kan. Sedang mengimami langsung meninggal. Nah, itu jangan bubar jamaah, lanjutkan. Tapi salah seorang dari belakang maju. Oleh karena itu, yang di belakang imam itu harus siap mengimami gitu dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, ini juga ajaran yang sangat komprehensif. Demikian majunya kondisi-kondisi darurat sudah dipikirkan sampai sejauh ini. Tapi kalau kita jarang-jarang memikirkan kondisi darurat, kita itu pokoknya sudah normal, baik-baik saja. Padahal belum tentu kan, ada saja sesuatu di luar kenormalan, artinya abnormal. Nah, kalau sekali lagi, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke negara-negara agama maju gitu ya, perhatikan tuh, mesti kondisi darurat itu disiapkan. Itu cara berpikir yang modern. Begitu juga dalam cara berpikir menjalankan ajaran Islam. Selalu ada posisi-posisi darurat. Bagaimana dalam kondisi-kondisi darurat untuk mengatasi persoalan ini? Nah, dalam ajaran Islam banyak cara sudah diajarkan, termasuk di sini dalam mengerjakan haji.
Apakah haji itu akan baik-baik saja? Belum tentu juga. Walaupun memang selama ini jamaah haji Indonesia baik-baik saja. Tetapi bisa saja satu waktu terhalang ada perang. Walaupun kemarin perang Iran dengan Amerika tidak menghalangi jamaah haji ya, tetap bisa sampai ke Saudi Arabia. Ini satu waktu bisa saja keberadaan di perjalanan tidak memungkinkan, terhalang dengan adanya peperangan sehingga sudah sampai Pondok Gede dikembalikan, sudah sampai ke asrama haji Bekasi tidak jadi berangkat, kan itu mungkin mungkin saja bisa terjadi. Nah, ini yang diajarkan dalam kitab ini, Kitabul Mahsor. Sekali lagi itu cara berpikir modern begitu. Silahkan pelajari dalam cara apapun. Ya kita bisa biasa melihat dunia barat itu kan cara berpikirnya modern. Selalu menyediakan kondisi-kondisi darurat. Jadi di sini al-isaru min kulli habisin habasal haja min aduwin wa marotin wa ghairi. Yang disebut dengan ihsor atau mahsor tadi itu adalah bagaimana kita mengatasi dari setiap yang menghalangi, karena waktu itu bisa saja haji itu tidak bisa berlanjut, apa dikarenakan ada musuh, apa karena sakit, atau ada sebab yang lain. Mungkin saja itu kan kejadian. Nah, sekali lagi ini adalah pintu darurat. Bisa juga al-hasru itu al-kasru wal marodu wal khuf. Itu ada karena pecah. Bisa saya pesawatnya pecah. Dari dahulu pernah kan kejadian jamaah Indonesia itu jatuh pesawatnya di daerah Kolombo di Sri Lanka. 250 orang habis. Nah, tentu saja itu saya lupa itu waktu kepulangan atau keberangkatannya. Kalau kepulangan sudah beres haji, tapi kalau keberangkatan berarti belum haji. Bisa juga karena sakit. Nah, kalau yang sakit itu banyak. Nanti kalau yang sakit ini bisa ditolong oleh pemerintah Arab Saudi dengan disediakan ambulan misalnya. Ya, kita bisa menyaksikan di Padang Arafah itu demikian banyak ambulan. Karena itu yang sakit-sakit. Karena Padang Arafah itu adalah kata Nabi al-Arafatu hajjun. Padang Arafah itu adalah puncak rukun haji yang tertinggi sehingga tidak boleh ditinggalkan. Sakit apapun biasanya diajak ke Padang Arafah, tetap bisa hadir. Hanya sampai saat ini itu saja barangkali yang kita saksikan ya. Di luar itu jarang-jarang, biasanya aman-aman saja. Tetapi sekali lagi Islam atau ajaran Islam sudah menyiapkan kondisi-kondisi darurat. Walaupun sampai saat ini belum ada yang mengamalkannya. Sama seperti kita di sini, menjadi imam itu lancar-lancar saja selama ini. Belum pernah ada imam yang mundur kan? Baik-baik saja. Bukan berarti kita tidak boleh waspada, tetap harus waspada. Siap yang di belakang itu mengganti imam kalau terjadi apa. Sehingga sekali lagi jangan menempatkan anak kecil itu tujuannya loh. Kalau anak kecil itu kan bingung mau apa dia. Tapi kalau yang di belakang itu harus siap jadi imam. Walaupun belum tentu yang selalu siap jadi imam juga yang di belakang ya. Tapi yang persis di belakang imam itu harus orang yang siap jadi imam. Kalau imam berhalangan atau ada apa-apa. Nah, di sini disebutkan man ahrama bi hajjin aw umratin summa habasa 'anil baiti bi maratin yajhadu aw adukin yasa bisu alai dhabu mata min haji. Siapa orang yang ihram untuk melakukan haji atau umroh, kemudian dia terhalang masuk ke dalam Baitullah apa disebabkan sakit atau karena ada musuh yang mencegahnya, maka alaihi ibu mutaisaro, maka dia harus menyembelih sembelihannya akan disembelih nanti pada saat ibadah haji. Jadi halal tidak jadi melakukan haji, tidak apa-apa. Seperti misalnya kita sampai katakanlah di Pondok Gede tadi atau di Bekasi asrama haji. Tapi ada berita, oh terjadi kegawatan di perjalanan, saya kena serangan rudal Amerika, atau kena muntahan
Iran maka tidak jadi, maka tidak apa-apa, tidak perlu lanjut. Tapi di situ harus semacam tahallul gitu. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau dengan para sahabat mau melakukan umroh, tetapi tertahan di Hudaybiyah. Mereka tidak jadi melakukan umroh karena tidak diizinkan oleh orang-orang kafir. Nah, disitulah nanti Rasulullah dengan para sahabat melakukan tahallul dan menyembelih hewan kurban atau hewan yang akan dijadikan sebagai kurban pada saat melakukan ibadah. Lain karena hajatul Islam wa alaihi qadruha. Nah, kalaulah itu hajinya haji pertama kali, maka dia harus mengkodoknya, laksanakan di tahun depan. Nah, berat bagi kita makanya ongkosnya juga mahal ya. Sampai berapa? 80-an juta sekarang ini kan biaya buat haji. Padahal sekali berangkat sudah sampai Jeddah udah habis berapa tuh ongkos. Harus mengulang lagi berat. Tapi aturan di sini harus lakukan haji di bulan atau di tahun berikutnya. Tapi wakat hajat badal fardhah kalau qada alaihi. Tapi kalau dia melakukan haji itu haji sunnah saja, haji kedua dan seterusnya, tidak perlu mengkodoknya. Karena kita tahu kewajiban ibadah haji itu hanya sekali seumur hidup, tidak perlu berulang-ulang. Ya, kalau dia sudah pernah haji sunnah, hanya berangkat lagi, nah itu tidak perlu dikodok. Gitu menurut penjelasan Ibnu Hajar Asqalani. La hasra illa min habsihi aduun payahil lebih umrotin. Nah, tidak ada ihsor kecuali orang yang menghalanginya itu adalah musuh, maka gantilah itu menjadi umroh. Jadi kalau kita rencana mau melakukan ibadah haji, tapi mungkin saat ini tidak seperti zaman Rasul dilarang masuk ke Baitullah, masih bisa masuk ke Baitullah, maka bisa saja kita ubah yang tadinya untuk haji hanya cukup umroh saja. Karena katakanlah di Padang Arafah terjadi huru hara, di Mina juga terjadi huru hara, cukup saja di Baitullah melakukan umroh gitu, sebagai penggantinya. Nah, kita tidak tahu kan, memang sampai saat ini baik-baik saja di kita di Arab Saudi itu. Tidak terjadi kerusuhan macam-macam. Kecuali dulu tahun 1979 pernah kejadian kan ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi nyerang ke Baitullah, tapi Imam Mahdi palsu itu. Kemudian atau karena sakit manhabu bisa duna baiti mil marodi wa la yahillu hatta yatufa bil bait. Siapa orang yang terhalang ke Baitullah karena gara-gara sakit, maka tidak boleh halal sehingga dia melakukan tawaf dahulu di Baitullah. Nah, kalau sakit tetap usahakan melakukan tawaf dulu di Baitullah baru setelah itu. Kalau sakitnya berat, tidak bisa melanjutkan ibadahnya. Nah, ini memang sesuatu yang jarang-jarang kita alami sehari-hari ya. Tapi perlu kita tahu, bisa saja kejadian seperti tadi, dalam keadaan sholat selama ini kita baik-baik saja, imam aman-aman saja. Tapi tidak tahu kan satu waktu tiba-tiba ambruk itu imam. Sehingga tidak siap-siap yang di belakang. Ya, selalu dalam kondisi siap. Kemudian jalallahu ala nasi itmamal haji wal umrati wa jal tahallul sirat bukhsatan. Allah menjadikan untuk manusia harus menyempurnakan haji dan umroh, tapi Allah membolehkan tahallul bagi orang lil muhsir, bagi orang yang terhalang. Ruhsatan sebagai ruhsat. Bahkan adil ayat fi sya'ni man il adui belam nakut bir ruhsat. Dan ayat itu berkaitan dengan larangan terhadap musuh, maka kita tidak bisa menghitungnya dengan rukhsah di tempatnya. Artinya kalau tidak ada penghalang ya, lanjutkanlah ibadah haji sebagaimana syarat. Karena ibadah haji itu yang mencakup tempat-tempat bukan hanya di Baitullah, tapi ada di tempat lain di Padang Arafah, di Mina, di Muzdalifah, agak-agak jauh dari Baitullah. Tapi kalau umroh cukup di Baitullah saja.
Jadi boleh kita mengubah. Nah, ini juga bisa saja seperti kita berencana mau melakukan haji ifrad dari sini ya. Sudah berniat ifrad dari yang mendahulukan haji dibanding umroh. Tapi bisa saja kita di perjalanan harus tidak memungkinkan melakukan ibadah haji ifrad berat misalnya. Nah, bisa saja diubah. Tadinya mau melakukan ibadah haji, kita mengubah menjadi umroh. Umroh begitu datang ke Mekah, selesai ganti pakaian dengan pakaian biasa, pulang. Tapi kalau haji ifrad harus terus saya berpakaian ihram sampai tiba waktu haji tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu berat, memberatkan. Nah, bisa saja kita mengubah. Karena ada penjelasan dari ulama bahwa haji ifrad itu lebih mulia, lebih lebih tinggi nilainya. Walaupun nanti tidak semua ulama sepakat juga, silakan aja yang mana bebas. Al-muhrimu la yahillu hatta yatufa. Orang yang sudah melakukan ihram itu tidak boleh tahallul sehingga harus tawaf dahulu. Kalau bagi kita saat ini. Kalau zaman Rasul tadi tidak sempat tawaf, memang dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Tapi bagi kita sekarang ini, usahakan masuk ke kota Mekah sampai tawaf. Annal ihsaru innama yakunu bil marad. Nah, yang disebut dengan ihsar atau penghalang melakukan ibadah haji itu bisa disebabkan karena sakit. Kalau zaman ini barangkali gitu. Nah, innama kanu la yastati'una bin man aduwi iyahum. Nah, kalau soal musuh bisa saja kita kan tidak akan melakukan peperangan tapi melakukan ibadah haji. Tapi begitu ketemu musuh, nah kita tidak siap untuk berperang seperti yang dulu dilakukan oleh para sahabat dan Nabi. Beliau itu bermaksud mau melakukan ibadah umroh atau haji sehingga tidak membawa senjata. Tapi yang dihadapi adalah orang kafir Quraisy yang sudah banyak senjata. Ya sudah lakukan perundingan saja. Wa amma syafi'iyyu wa man tabi'ahu fahujjatuhum bi anna al-isra illa bil adu ittifaqu ahli naqli ala al ayatina nuzilat bi kisah Hudaybiyah. Menurut Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti beliau tidak ada ihsor terhadap musuh kecuali apa yang pernah terjadi pada kisah perjanjian Hudaybiyah saat Nabi dengan para sahabat bermaksud mau melakukan umroh tapi dihalang-halang oleh kafir Quraisy menurut Ibn Habsyah. Nah, ini adalah hadis-hadisnya. Tadi penjelasannya saja. Ada san Abdullah bin Yusuf Ahbaron Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hina kharaja ila Makkah pada saat beliau keluar ke kota Makkah muktamiron dengan maksud untuk melakukan umroh bila fitnah dalam kondisi fitnah kekacauan waktu itu. Ola berkata Ibnu Umar, in suditu apabila dihalangi aku anil baiti di baitullah, sunatu aku akan memperbuat kama Rasulullah SAW, kama sonakna sebagaimana kami telah memperbuat beserta Rasulullah SAW. Pak ahalla bi umrotin maka beliau tak ihram untuk umroh min aji an Rasulullah bahwa karena sesungguhnya Rasulullah SAW karena ahalla bi umrotin amal Hudaybiyah. Nah, waktu itu Rasulullah bermaksud mau melakukan umroh pada tahun Hudaybiyah. Jadi sudah ada contoh, langsung dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana jika haji terhalang. Tidak perlu terus melakukan ibadah haji, sehingga beliau nanti tahallul membatalkan melakukan ibadah haji, tetapi ada prosedurnya, prosesnya. Jangan tidak jadi umroh pulang lagi, jangan. Itu maksudnya. Tahallul dicukur dulu rambut atau digunting gitu kan. Dan sembelihannya disembelih kalau membawa atau tidak barangkali dibeli dahulu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kita tahu kan waktu kekhalifahan zaman Sayyidina Ali, setelah kekhalifahan Sayyidina Utsman, terjadi kekacauan di antara Mekah Madinah sampai terjadi perang Jamal, perang Onta yang dipimpin oleh Siti Aisyah. Antara kaum muslimin terjadi peperangan waktu itu. Nah, pada saat itu barangkali Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan ibadah haji. Maka disebutkan fil fitnah dalam kondisi
ada kekacauan atau fitnah. Karena antara sahabat sendiri bertikai, itulah manusiawi ya. Manusia itu punya hawa nafsu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma, Haddatsana Jubairiyah an Nabi an Ubaidillah bin Abdullah Wasallam bin Abdullah abahu annahuma kullama Abdullah bin Umar pada saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu layali nazala Jaishi pada malam-malam turun itu Jais bin Zubair tentara bin Zubair dengan Ibnu Zubair itu Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair juga yang perangan. Pakola maka berkata itu dua-duanya la yaduruka tidak memadorotkan tidak membahayakan kepadamu Allah tahujja al-ama untuk tidak melakukan haji tahun ini. Wa inna ma nakhafu ayyuhala bainaka wa bainal baiti, tetapi aku mengkhawatirkan engkau terhalang antara engkau dengan Baitullah. Faqala maka berkata itu rawi hadis, "Kharajna ma'a Rasulullah, kami semua telah keluar beserta Rasulullah SAW. Pahala maka menghalangi kufar Quraisyin dunal baiti, orang-orang kafir Quraisy untuk masuk di dalam Baitullah. Panaharo maka menyembelih siapa Nabi SAW hajah terhadap binatang untuk disembelihnya. Wahala korosau dan beliau mencukur menggunting rambutnya. Washirukum annikod ujib qad ajabtu. Saya bersaksi bahwa saya telah menjawab umroh insya Allah dengan melakukan umroh. Antoliku aku berjalan fa inna kholi baini wa baina baiti tubtu. Maka sesungguhnya antara kesepianku dengan Baitullah itu adalah aku melakukan tawaf di Baitullah. Wa in hila baini wa bainahu fa'altu. Kalaulah terhalang antara aku dan Baitullah itu, maka aku pun akan mengerjakan kama fa'alan Nabi sebagaimana aku melihat Nabi SAW mengerjakannya. Wana mahu waktu itu saya beserta Nabi. Fa'ahalla bil umrati maka beliau melakukan ihram bintil Hulaifah dari Hotel Hulaifah atau Bir Ali. Semasa saatan kemudian melakukan perjalanan, semoga innama sya'nuhuma wahidun. Sesungguhnya perilaku haji dan umrah itu satu. Ushidukum anni qad awjabtu hajjatan ma'a umrati. Aku telah menggabungkan haji dengan umrah. Jadi haji kiron. Falam yahilla minhuma maka tidak tahallul dari haji dan umrah hatta dakhala yang hari sehingga sampai dulu hari Idul Adha. Ada dan aku menghadiahkan untuk kurban. Wakana yakulu la yahil dan ada dia berkata la yahillu tidak halal, tidak boleh tahallul gitu. Hatta yatufa sehingga tawaf dulu tawafan waidan dengan satu tawaf yaumayan ulal Makkah pada hari masuk Makkah. Jadi bisa saja mengubah hanya untuk umroh saja dari haji tamattu kelihatannya. Wah langsung jadi haji kiron. Digabungkan antara umroh dan haji sekaligus. Silahkan boleh-boleh saja. Jika keadaan memang seperti itu. Kalau dari kita Indonesia umumnya hajinya haji tamat. Tapi walaupun itu bisa saja kita di luar tentuan yang biasa dilakukan oleh jemaah. Boleh saja. Haddatsani Musa bin Ismail sama hadis berikutnya haddatsana Muhammad qala haddatsana Yahya bin Shalih haddatsana Muawiyah bin Salam haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kon uhsiro sungguh telah dihalangi Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Pahalako maka beliau mencukur rok saud terhadap rambutnya wajah dan menjima nisa'ahu dengan istri-istri Nabi. Wanaharo dan beliau menyembelih hajjah terhadap binatang sembelihannya. Hatta tamaro sehingga beliau melakukan umroh lagi aman qabilan di tahun depan. Ini seperti diberitakan dalam tahun perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 beliau tidak bisa melakukan ibadah umroh, maka diganti dengan di tahun berikutnya. Karena dihalangi, ya salah satu izin perjanjian itu Nabi Muhammad dengan para rombongan harus kembali. Yang sebagian sahabat tidak menerima sebetulnya. Tapi karena Nabi yang melakukan itu, akhirnya pada nurut juga. Dan nanti ada hikmah yang besar dari perjanjian Hudaybiyah ini. Itu salah satunya diplomasi dakwah Nabi.
Nabi memiliki kesempatan untuk mendakwahi raja-raja, termasuk Raja Bizantium atau Romawi Timur, termasuk juga Raja Persia atau Kaisar Persia, termasuk penguasa Mesir Mukaukis atau Kaisar Heraklius di Bizantium itu didakwahi oleh Nabi. Walaupun tidak semuanya menerima dakwah Nabi, termasuk seperti di Persia, surat Nabi itu dirobek-robek, tidak diterima. Tapi kalau di Mesir diterima dengan baik dakwahnya. Nah, kesempatan itu karena ada perjanjian damai dengan kafir Mekah selama 10 tahun. Sehingga Nabi leluasa mengirimkan delegasi kemana-mana waktu itu. Itu hikmahnya. Mungkin waktu itu para sahabat tidak sempat memikirkan, yang ada merasa dirugikan saja dengan perjanjian. Tapi setelah itu memang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang Mekah, sehingga nanti dibatalkan juga perjanjian. Tidak sampai 10 tahun. Karena nanti Nabi dalam beberapa tahun ke depan meninggal juga. Kemudian hadis berikutnya. Di sini disebutkan annal ihsara anil haji asyad minal isra anil umrati lituli jamanil haji wa kasrati amalihi wa al ila bil umrati. Sungguhnya ihsar, penghalang dari melakukan ibadah haji itu lebih berat dibanding dengan penghalang pada saat melakukan umroh. Karena panjangnya melakukan ibadah haji. Kita tahu kan ibadah haji itu setidaknya 5 harian. 5 hari melakukan ibadah haji. Sedangkan kalau umroh itu hanya dalam jam-jaman juga selesai. 2 jam juga selesai. Karena hanya di Baitullah. Tapi kalau ibadah haji itu tidak bisa. Harus berhari-hari. Walaupun kita pergi ke sini, kalau umroh mesti 9 hari aja. Banyak para travel itu sebetulnya berlebihan. Mungkin masalah antrian pesawat. Sebetulnya begitu kita datang ke Mekah, umroh pulang lagi bisa. Cuma tidak ada angkutan begitu. Waktu 9 hari biar sekalian jalan-jalan. Demikian juga ibadah haji sampai 40 hari. Kelamaan sebetulnya. Tapi ya begitulah kondisi perjalanan kita barangkali. Karena kita jauh, dibuatlah jadi lebih lama. Man aroja au kasuro au hubisa fayajib mislahu wa bihilin. Nah, siapa orang yang tiba-tiba pincang atau patah kaki atau terhalang untuk melakukan ibadah haji itu, maka cukuplah dia harus di tanah halal melakukan tahallulnya itu harus di tanah halal. Nah, ini nanti terjadi perdebatan di antara para ulama. Karena disebutkan kon ahsoro kon uhsiro Rasulullah SAW pahala kok wa naharo hajjahu wa jama'an nisawi hatta itamur aman qabilah. Telah terhalang Rasulullah SAW maka beliau melakukan mencukur, kemudian menyembelih hewan kurbannya, kemudian menjima istri-istrinya sehingga beliau melakukan tahallul. Nah, apakah melakukan tahallul itu harus di tanah haram atau di tanah halal? Boleh, itu yang diperselisihkan para ulama. Karena kalau kita lihat Rasulullah itu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu bukan tanah haram, tanah halal. Sama seperti Tanim atau Ja'ronah. Itu adalah tempat atau mikot umroh bagi penduduk Mekah. Tanim itu bukan tanah haram, tapi dekat dengan Mekah. Nah, apakah tahallulnya itu harus di tanah haram atau di tanah halal? Itu nanti para ulama berbeda-beda pendapat. Kalau melihat dari Rasulullah, Rasulullah itu melakukan mencukurnya juga ya di Hudaybiyah. Berarti di tanah halal kan? Boleh. Sama seperti kita masih di Pondok Gede atau di Asrama Haji Bekasi, di situ juga tahallul boleh-boleh saja gitu kan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul. Tapi ada pendapat ulama yang lain harus sampai ke tanah haram. Artinya harus sampai ke Mekah. Disitulah yaitu tadi diharuskan untuk melakukan tawaf dahulu di Baitullah. Baru silakan tahallul.
Nah ini memang perbincangan ini tidak penting-penting amat ya bagi kita. Sehari-hari juga tidak pernah ngurusin. Tapi ini sebagai pengetahuan saja. Yang boleh saja besok juga sudah lupa lagi itu apa. Saya kira tidak apa-apa kita pernah tahu, pernah mendengarnya. Artinya ajaran Islam itu demikian luas, komprehensif, bukan sekedar sholat, zakat gitu, tapi dalam urusan haji juga banyak pernak-perniknya. Harus mengenal intinya juga kita. Kemudian babul isra bil haji, bab terhalang melakukan ibadah haji. Ada sana Ahmad bin Muhammad Ahbarun Abdullah Ahbaruna Yunus An-Zuri Kola Ahbarun Salim Kola Kana Ibnu Umaro ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu Yaqul berkata Ibnu Umar adalah alaisa hasbukum sunnah Rasulullah, bukankah terhalangnya kalian dari melakukan ibadah haji atau umrah itu adalah juga sebagai sunnah Rasul, karena Rasulullah juga pernah terhalang waktu di Hudaybiyah. In bisa ahadukum apabila terhalang kali salah seorang di antara kalian haji dari melakukan ibadah haji, toba maka harus tawaf dia bil baiti di Baitullah. Habis Safa wal Marwah juga harus melakukan sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Sumahalla kemudian tahallul min kulli syai'in dari segala sesuatu. Hatta yahujja aman qabilan sehingga melakukan ibadah haji di tahun berikutnya. Bahu wayudi au yasum, apakah dia menyembelih hewannya atau berpuasa ilam yajid hajat apabila tidak ada hewan yang akan disembelih. Wan Abdullah dari Abdullah ahbarona Ma'mar an Zuhri qala hadatsani Salim an bin Umar. Itu perawi hadis. Jadi yang diajarkan kalau dahulu Nabi terhalang itu tidak bisa masuk ke kota Mekah. Tapi kalau yang sekarang itu kita terhalang, selagi kita masih bisa masuk ke kota Mekah, boleh kita tidak melakukan ibadah haji tapi ganti dengan umroh dengan catatan harus sampai tawaf dan sa'i di Baitullah. Itu menurut Ibnu Umar. Barangkali kondisi lapangan beda dengan zaman Rasul. Waktu itu Rasulullah dihalangi tidak bisa. Kalau saat ini, selagi kita masih bisa sampai ke Baitullah, sampaikanlah, tetapi tidak melakukan ibadah haji sesempurna. Anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW marro lewat Rasulullah bido baatin binti Jubair kepada bidoah binti Jubair, ini perempuan. Pakola amat riduna haja, bukankah kalian turidina, apakah engkau akan melakukan ibadah haji? Pakola maka berkata bidoah, ini syakia, saya betul begitu mau melakukan ibadah haji. Pakola maka bersabda Nabi lah kepada itu bidoah bidobaah, uji washtaroti anna mahalli haisu habastani. Hajilah dan persyaratanlah bahwa sesungguhnya tempat untuk tahalul itu di mana, di tempat saya terhalang untuk melakukan ibadah haji. Nah itu juga disunahkan bagi kita gitu, silakan diucapkan begitu. Jadi tempat halul itu di mana saja aku terhalang untuk melakukan haji, disitulah aku halul. Sehingga dalam hal ini tidak perlu di tanah haram, halul itu bisa saja di tanah halal. Saya di Jeddah, Jeddah ada berita terjadi huru hara dan sebagainya, gitu kan di kota Mekah, nah, bisa halal di situ dan seterusnya. Tapi sekali lagi sampai saat ini baik-baik saja, aman. Walaupun terjadi perang Iran Amerika juga kita bisa melakukan ibadah haji dengan baik. Kemudian babun dahri qabla halak bil hasri. Nah, bab mengenai bagaimana kita menyembelih hewan kurban sebelum mencukur. Bolehkah tidak? Haddatsana Mahmud haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri wa Mas Iswar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW naharo, beliau menyembelih hewan kurban qabla ayyahliqa sebelum beliau mencukur rambut. Wa amaro, dan Rasulullah memerintahkan ashabat kepada sahabat-sahabat beliau bidalik untuk melakukan itu. Tidak apa-apa menyembelih hewan kurban dulu sebelum dipotong rambut. Boleh-boleh saja. Ya ini kejadian di Hudaybiyah itu. Potong saja atau sembelih saja sebelum dicukur.
Kemudian hadis berikutnya hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim akhbarana Abu Badrin Suja bin Al-Balid an Amr bin Muhammad Al-Umari qala wa hadatsana Nabi an Abdullah sungguhnya Abdullah wa Saliman dan Salim kallama berbicara keduanya Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waqala berkata Abdullah bin Umar Orojina kami telah keluar pada Nabi beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mu'tamirina untuk melakukan ibadah umroh. Hala maka menghalangi kufar Quraisy kafir-kafir Quraisy Yunal Baiti menjelang sampai ke Baitullah. Panaharo maka menyembelih hewan kurban siapa Rasulullah SAW terhadap hewan kurbannya. Wahalako dan mencukur beliau roh terhadap rambut. Jadi boleh tahalul. Termasuk kalau sakit, sakit banyak kutu misalnya, itu juga boleh kita membatalkan haji atau halul atau apa ihramnya. Karena Rasulullah sebenarnya Rasulullah naharu qabla yahluqa wa amara ashabahu bidzalik. Rasul itu menyembelih hewan kurbannya sebelum beliau mencukur rambut beliau pada keadaan darurat. Dalam kondisi darurat boleh. Falamma faraqa min qadiyatil kitabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umupan harus mahluku. Nah, dalam kesempatan hadis yang lain disebutkan pada saat Rasulullah selesai dengan perjanjian dengan itu orang kafir Quraisy, beliau berkata kepada para sahabatnya, berdirilah kalian semua, pan harus sembelihlah oleh kalian itu binatang yang sudah dibawa, mahluku kemudian bercukurlah. Wanharo badanahu wahala korosahu. Maka Rasulullah juga menyembelih onta yang akan disembelih dan mencukur rambut. Nah, ini bab terkait dengan masalah muhsir juga. Babu man qala laisa al muhsiri badalun. Bahwa bagi orang yang muhsor, yang terhalang itu tidak perlu badal. Dan seterusnya ini. Kita langsung hadis saja. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Umar hina kharaja pada saat beliau keluar ila Makkah ke Mekah mu'tamiron untuk melakukan umrah bil fitnah dalam kondisi fitnah kekacauan. In sudidtu kata Sayyidina Ibnu Umar, oh, apabila aku terhalangi anil baiti untuk masuk ke dalam Baitullah, sunahna kami akan memperbuat kama sunahna sebagaimana kami semua telah memperbuat ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW. Ahalla maka ihram itu Ibnu Umar bi umratin untuk melakukan umrah min ajil anna Nabi akan sesungguhnya Nabi SAW juga karena ahalla bi umratin. Nabi juga melakukan ihram untuk umrah amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Cuma inna Abdullah bin Umar nadhara bi amri faqala. Kemudian Abdullah bin Umar melihat dalam urusannya maka beliau berkata, "Ma amaruhum illa wahidun." Tidak ada yang mengerja atau tidak ada yang memerintah terhadap haji dan umrah kecuali satu. Faltafata ila asabi, kemudian beliau menengok kepada sahabatnya, "Maqal ma'amruhum illa wahidun." Tidak ada urusan haji dan umrah kecuali bisa disatukan. Haji kiron. Ushidukum anni qad awjabtul hajja wal umrah. Aku bersaksi bahwa aku telah mewajibkan haji dan umrah dibarengkan. Tsumma tawafa lahuma tawafan wahidan. Dan beliau melakukan tawaf untuk haji dan umrah dengan sekali tawaf saja. Wa rawa anna dzalika mujziun anhu. Dan beliau melihat bahwa itu adalah cukup. Sekali lagi, cara ibadah haji itu ada tiga macam. Ada ifrad, ada tamattu, dan ada qiran. Silakan dipilih yang mana saja, boleh sama saja. Toh dilakukan juga oleh para sahabat dengan petunjuk dari Rasul. Sama ini penjelasannya begitu. Nah, di sini wal Hudaybiyah itu kharijul haram. Hudaybiyah itu di luar tanah haram. Jadi sudah masuk tanah halal. Ya mungkin seperti kita di ini kota Bandung, Cileunyi dan Cimahi itu kan di luar Bandung uh, dan bukan kota Bandung. Ini seperti itu. Ya ada di Cileunyi, ada di Cimahi. Kalau kita mau melakukan ibadah umroh, kita berasal di Bandung, keluar dahulu ke sana, baru ihram.
Itu disebut tanah halal. Kemudian di bab berikutnya ini menjelaskan ayat 196 di surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Siapa orang di antara kalian yang sakit atau ada sesuatu yang tidak enak birroksi di kepalanya, papit jatun maka bayar fidyah min siapin berupa saum, atau sodakotin, atau sodakot nusukin, atau nanti menyembelih hewan kurban. Artinya ini pada saat keadaan kan selama ihram itu ada larangan-larangan, tidak boleh memotong rambut, tidak. Tapi sedang ihram itu tidak banyak kutu gitu kan, sehingga ya garuk-garuk terus tidak nyaman. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Bisa saja. Kalau menurut kita, ya selama ini baik-baik saja itu yang ibadah haji. Tapi bisakah kondisi itu terjadi? Sangat bisa dan mungkin. Tiba-tiba kepala kita banyak kutu, sakit, dan sebagainya. Bolehkah itu kita gunting di dugulan gitu kepala? Nah, ini penjelasan hadisnya. Ada san Abdullah bin Yusuf Ahbarona Malik an Humaid dan seterusnya dari Rasulullah SAW. Allah bersabda Rasulullah, la'allaka adzaka wa ummuka. Bisa saja menjadikan sakit kepada itu kutu-kutu. Allah na'am ya Rasulullah. Ya betul Rasulullah bisa saja begitu. Kalau Rasulullah SAW maka bersabda Rasulullah, ahlik roksaka. Tidak apa-apa. Kau potong saja rambutmu. Wasum salah yamin tapi harus puasa 3 hari. Awatim atau beri makanlah si tetangga masakina sebanyak 6 orang miskin. Au nusukin atau berkurban bisa itu dengan sebuah domba. Jadi itu ada dam. Pada saat kita sedang ihram, tiba-tiba kepala kita sakit atau ada penyebab lain lah. Ya biasanya disebutkan di sini kutu, kan? Kutu Mekah kelihatannya galak-galak. Nah, itu boleh saja di dugulan, dipotong rambutnya. Padahal selama ihram kan tidak boleh. Nah, tetapi kena dam. Damnya itu puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan satu domba. Nah ini sekali lagi ini juga luput dari perhatian kita karena biasanya normal-normal saja, jarang-jarang ya. Walaupun nanti akan aja ada saja cerita yang aneh-aneh pada saat kita melakukan ibadah haji. Kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi di antara kita. Tetapi pada umumnya baik-baik saja kan ibadah haji. Amma saum maka kalau saum itu mahdhufun takdiru. Amma sudaku pahya itu musid. Nah, jadi untuk penggantinya itu saum 3 hari atau melakukan memberi makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih satu domba. Tentu yang paling enteng itu saum. Di antara kita mungkin kita saum sajalah lebih murah. Paling kita yang kelaparan. Kalau sudah kau memberi makan kepada 6 orang miskin agak susah juga nyari-nyarinya. Demikian juga membeli domba untuk disembelih juga berat. Kita saum saja. Tapi saumnya dilakukan saat melakukan ibadah haji. Kemudian pun nama Rasulullah, kami semua beserta Rasulullah SAW di Hudaybiyah di Hudaybiyah. Wanahnu mahrumuna dan kami semua sedang ihram. Maka hasarna al musyrikuna telah mengarang kepada kami kaum musyrikin wakanat li wa parotun wajunat al hawam terusak itu al baji. Nah, kemudian kejadian itu kutu-kutu itu berjatuhan dari wajahku. Jadi makin banyak itu kutu. Wala ayutika wa amroksaka. Apakah itu menyakiti kepalamu atau wajahmu gitu kan? Kultu na'am. Maka aku berkata, betul wahai Rasulullah menyakiti. Fa'anjalat hadil ayat. Maka Allah menurunkan ayat yang tadi yang saya bacakan itu. Jadi boleh untuk mencukur rambutnya supaya halangan atau penyakit itu bisa diatasi tapi dengan membayar dam. Selama ini kalau kita melakukan pelanggaran kan damnya itu
Ya, tergantung kesadaran kita. Memang tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang ngawasi, tapi harus kita keluarkan. Silakan dikeluarkan. Kemudian di hadis berikutnya, hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Yusuf qala hadatsana Mujahid qala sami'tu Abdurrahman bin Abi Laila anna Ka'ab bin Ujrah hadatsahu yang Ka'ab bin Ujrah membacakan hadis. Wakopa berkata Ka'ab, Wakopa telah wukuf, telah diam alaya kepadaku siapa Rasulullah SAW di Hudaybiyah Waroksi ya tahapatikum lan. Tetapi kepalaku itu penuh dengan kutu. Pakola maka bersabda Rasulullah yudzika hawam muka apakah mengganggu itu kutu-kutumu itu? Kultu betul naam betul Rasulullah qala pahlik rasaka maka cukurlah rambut au kahlik atau potonglah rambutmu. Wah, iya di dalam kondisi aku itu nazalat turunlah ayat Al-Quran ini. Pamangka minkum maridun aw bihi adzab min ra'sihi sampai akhir ayat. Siapa orang yang di antara kalian sakit atau ada penyakit di dalam kepalanya, maka tidak apa-apa untuk memotong rambutnya. Tapi kata Nabi, sum salah satu ayamin, gantinya damnya itu adalah puasa 3 hari atau sodakoh pada 6 orang miskin atau menyembelih 1 domba. Sama bunyinya, bunyi hadisnya memang redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh jalur yang berbeda. Artinya ini hadis-hadis sahih. Kemudian hadis terakhir, Haddatsana Abu Walid haddatsana Syu'bah an Abdurrahman bin As-Bihani an Abdullah bin Ma'qal. Qala berkata Abdullah bin Ma'qal, jelas itu saya telah duduk bila Ka'bin bin Ujrah dekat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Pasal itu maka saya berkata anil pijati perihal pijah. Pakola maka berkata itu Ka'ab bin Ujrah, nazarat telah turun fi khawassatin pijah di dalam perihal khawasatan secara khusus wahya lakum amah tapi bagi kalian semua itu berlaku umum. Umil itu aku telah didatangkan ila Rasulullah kepada Rasulullah wal kumaru ya tanasir al maji. Sedangkan kutu-kutu itu ada di dalam wajah-wajahku. Pakola maka bersabda Rasulullah makuntu arro al wajah balagul baika ma arro. Saya tidak melihat engkau merasa sakit, tetapi itu telah datang kutu-kutu kepadamu. Au makuntu arro al jahda balagu. Atau saya melihat engkau kepayahan dengan didatangkan kutu-kutu itu. Ma'aron tajidu syatan. Apakah kamu memiliki 1 ekor domba? Fakultu. Saya berkata, lah tidak punya wahai Rasulullah. Fakola maka bersabda Rasulullah, pasum maka puasalah engkau salah satu yamin 3 hari. Atim atau beri makanlah sitata masakina sebanyak 6 orang miskin. Likul miskinin untuk masing-masing miskin itu nisbasoin setengah so. Jadi hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh Rasulullah dengan redaksi yang sedikit beda, tapi maknanya sama. Itu jadi pelanggaran kalau kita sedang sakit saat ihram, maka di kepala kita banyak kutu atau ada sakit penyakit apapun bisa saja digunting, dihabiskan rambutnya, tetapi harus membayar dam dengan cara puasa 3 hari atau memberi makan kepada miskin sebanyak setengah sok. Aso itu 1,25 kilogram minyak. Jadi kalau harga beras itu 15.000, 2,5 kilo itu berarti 40 ribuan ya, 30 ribu lebih gitu ya. Kurang lebih seperti gitu. Kita sodakoh kepada siapa fakir miskin. Kalau soal fakir miskin banyak di Mekah juga yang minta-minta dan sebagainya. Silakan. Atau mau ke jamaah haji yang lain juga dianggap miskin, boleh saja gitu ya. Merasa diri sebagai miskin, kehabisan uang. Saya kira itu bahasan kali ini, maka kalau ada yang di bangga,